Fan, pelan dikit dong. Kamu bikin kakak ipar sakit loh. Maaf kakak ipar, mata aku tidak bisa melihat. Aku cari posisinya lagi ya. Tetes darah, akui, Tuan memberimu mata sakti. Kakak ipar, ini semua salahku. Kalau bukan karena beban sepertiku ini, kamu tidak akan sesusah ini. Sampai pinggangmu keseleo karena capek, anak bodoh. Siapa yang bilang kamu beban? Kalau bukan kamu bantu istriku, kakak ipar tidak tahu berapa banyak uang yang sia-sia ya. Fan. Keinginan terbesar kakak ipar sekarang adalah mengumpulkan cukup uang. Aku bawa kamu ke RS, ya? Lalu, Kakak ipar akan mencarikanmu istri nanti, membuatmu hidup layaknya orang normal. Kakak ipar. aku tidak mau kamu sesusah ini. Aku tidak sengaja. Fan, kamu gimana? Shaman, kamu tidak apa-apa? Cepat, biarkan aku lihat. Kakak ipar, aku bisa melihat. Kakak ipar, aku bisa melihat sekarang. Fan, kamu benar-benar bisa melihat? Fan, kamu kenapa? Kakak ipar, Aku terlalu gembira. Aku benar-benar mendapatkan penglihatan kembali. Apa? Kemampuan apa ini? tembus pandang. Tadi aku... Baru saja lihat kakak ipar. Kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu demam ya? Aku terlalu gembira. Akhirnya aku bisa melihat kakak ipar. Jadi, aku senang. Aku gembira. Bagus sekali. Bagus sekali. Tuhan akhirnya membuka mata. Ya Tuhan, aku bisa melihat lagi. Dia memberiku mata ajaib ini. Aku harus manfaatkan ini sebaik mungkin. Kesempatan ini, aku bersumpah, pasti bikin kakak ipar hidup baik. Jangan biarkan dia khawatir tentang nafkah. Biarkan dia pakai baju cantik ya. Tinggal di rumah yang luas. Kakak ipar, aku mau jalan-jalan keluar. Udah 3 tahun ini, aku belum pernah lihat dunia luar. Aku mau keluar berkeliling sebentar. Nanti aku langsung pulang ke rumah. Boleh? Buta selama 3 tahun. Akhirnya, aku bisa melihat cahaya lagi. Bahkan, aku dapat kemampuan mata tembus pandang. Apa itu? Wah, di bawah tanah ada benda bersinar emas. Mangkuk porselen ini. Kenapa bisa bercahaya? Jangan-jangan ini barang berharga? Porselen ini. Kelihatannya sudah sangat tua usianya. Tapi aku kurang paham barang antik. Aku nggak tahu ini berharga. Harus cari orang ahli untuk cek. Wah, anak muda. Apa benda yang kamu pegang ini? Mangkuk bekas dari tempat sampah. Apa kamu tahu apa mangkukku ini pasti barang berharga? Hei, cuma barangmu segini. Masih bilang barang berharga? Anak muda, kamu jangan-jangan masih bermimpi belum bangun kan? Kalau barang rusak, ini barang berharga. Aku akan makan kotoran terbalik. Hei, Bos Liu. Anda datang pas banget. Ada seorang pemuda di sini. Dia bilang mangkuknya barang berharga. Kamu bilang, aku tua bodoh. Anda ahli terkenal di jalan ini. Silakan Anda bantu menilai. Lihat siapa yang benar. Pemuda, boleh aku lihat mangkuk yang ada di tanganmu? Ini mangkuk naga biru putih Swande yang asli. Bahan dasarnya sangat halus, putih, bersih, seperti giok. Warna birunya pekat, tapi tetap elegan. Motif naganya hidup dan bertenaga, sangat megah dan berwibawa. Ini benar-benar barang asli. Kamu bilang ini mangkuk rusak? Bukankah ini mangkuk rusak? Masih ada tanah menempel di atasnya. Kamu di jalan ini 30 tahun? Kamu sia-siakan waktumu ya. Ini mangkuk naga biru zaman Swande. Harga pasarnya setidaknya 1,5 juta loh. Apa yang kamu katakan tadi? Makan kotoran sambil jungkir balik. Adik kecil, mangkuk ini mau kamu jual nggak? Bos, mangkuk ini saya jual. Sesuai omonganmu tadi, 1,5 juta saja, transaksi selesai. Tapi saya minta pembayarannya tunai. Tidak masalah, Dek. Saya sekarang langsung ambil uang tunainya. Hei, Dek, saya langsung ambil uang tunai. Aduh. Kamu hitung dulu ya, 1,5 juta. Tidak masalah, Dek. Ini kartu nama saya. Nanti ada barang bagus, ingat saya. Kemampuan matamu luar biasa banget. 1,5 juta. Uangnya langsung didapat gitu aja. Gaji istri kakak sebulan 3.000. Hemat 42 tahun untuk cukup uang. Uang yang aku dapat hari ini.
1,5 juta loh. Anak ini dapat hoki luar biasa. Dia punya mata yang tajam. Kita setiap hari jaga di sini. Barang-barang rongsokan ini. Lebih baik ambil mangkuk sendiri. Aduh. 1,5 juta. 1,5 juta. Aduh. Kamu dengar tidak? Pasar Timur ada acara membuka kerang. 20 yuan, buka satu. Kalau dapat mutiara, semuanya milik. Jangan begitu. Itu semua penipuan. Mana ada mutiara sih? Bahkan kalau dapat sesuatu pun, itu juga barang-barang yang tidak berharga. Kemarin loh, banyak orang berkerumun buka belasan kerang. Tidak ada jejak mutiara sama sekali. Hehe, kamu tidak ngerti kan? Sepupu saya dapat mutiara. Dijual lebih dari 30.000 loh. Lebih dari 30.000. Katanya loh, ada yang dapat yang lebih baik, bisa dijual ratusan ribu. Barang ini loh. Semua tergantung keberuntungan. Keberuntunganmu buruk, siapa yang bisa disalahkan? Buka kerang, ambil mutiara. Ini kan pas banget, cocok. Dengan mata tembus pandang saya, orang-orang tak bisa lihat itu. Lubang kecil jelek ini, aku langsung tahu itu. Siapa tahu, Bisa dapat untung besar lagi. di mana stand buka kerang mutiara. Ayo semuanya datang lihat sini. 20 yuan satu buah, mutiara yang keluar nanti semuanya. Jadi milik kalian sendiri loh. Lihat kerang taihuku ini. Semua segar banget. Lihat dagingnya gemuk banget. Coba lihat deh. Ini bahkan tidak lebih besar. Coba di milk teaku besar. Adik kecil, kamu pikir ini undian? Hanya 1 dari 10. Mau dapat mutiara yang mahal lagi? Mimpi aja. Benar-benar tipu banget sih. Bahkan kerang yang kelihatan bagus pun di dalamnya entah kosong melompok. Cuma mutiara jelek seukuran beras. Astaga, mutiara emas. Mutiara ini pasti harganya tak terhingga. Bos, berapa harga satu kerang ini? Ini semua barang jelek, hampir mati. Tidak berharga. 10.000. Mau atau tidak? Tapi aku beritahu kamu sebelumnya. Aku sarankan beli kerang bagus ini. Mutiara dari barang itu jelek. Tidak berharga sama sekali. Anak muda, kamu pertama kali datang ya? Tumpukan kerang mutiara busuk ini. Saya bahkan tidak mau menyentuhnya. Itu semua barang sisa. Daging kerang di dalamnya. Sudah lama bau banget. Bos, aku yang terbesar. Yang ini ya? Iya. Anak muda, kamu sudah pikir matang-matang ya? Kalau kerang ini dibuka nanti. Kalau dagingnya ternyata bau, jangan salahkan saya. Karena saya tidak memberitahumu sebelumnya. Xiao Fan, kenapa kamu di sini? Mbak Ipar, saya buka kerang. Xiao Fan, kenapa kamu beli kerang jelek ini? Lihat lumutnya sudah tumbuh. Sebegitu tebal. Tentu tidak bisa membuka mutiara. Pa, kerang ini bisa dikembalikan tidak? Kembalikan? Mau dikembalikan bagaimana? Uang dan barang tidak bisa dikembalikan. Lagi pula, sebelum kamu beli, aku sudah kasih tahu kamu semuanya. Ini urusanmu sendiri. Itu semua urusan kalian sendiri. 10 yuan? Ya, sudah aja. Aku tidak mau lagi. Aduh, kakak ipar, aku tahu kamu takut. Aku kecewa, tapi kali ini beda. Aku yakin bisa. Aku ingin cari uang, ingin membuatmu hidup sejahtera. Jangan susah payah lagi ya. Xiao Fan, dengarkan dulu kakak ipar. Kakak ipar tahu kamu ingin uang. Tapi kegiatan membuka kerang ini semua penipuan. Matamu bisa melihat kembali. Kakak ipar sudah puas banget. Masalah uang, kakak ipar bisa cari uang pelan-pelan. Kamu tidak perlu terburu-buru. Hei, kalian mau buka atau tidak? Kalau tidak mau buka, minggir sana. Kamu tidak lihat di belakang? Masih ada orang antri di sini. Usaha lapakku ini sangat laris. Mana ada waktuku untuk ngobrol santai sama kalian di sini? Pak, buka dong. Yakin dong? Iya, kasih uangnya. Di kerang busuk ini, mana mungkin bisa keluar mutiara? Sudahlah, jarang-jarang Xiao Fan tertarik. 10 yuan rugi juga nggak apa-apa. Ini mutiara emas. Ini nggak mungkin terjadi. Tumpukan kerang busuk ini kok bisa? Ini harganya berapa ya? Biarkan aku lihat ini. Ini adalah mutiara emas alami. Bahkan yang terbaik dari yang terbaik. Ukuran sebesar ini, kilau seindah ini, kualitas sebaik ini. Aku belajar jending jubau bertahun-tahun. Ini hanya 2 atau 3 kali kualitas mutiara ini. Kilau dan kebulatannya semuanya tingkat tertinggi. Bahkan tidak ada cacat sedikit pun. Tuan yang terhormat, nama saya Su Xin. Saya pemilik perhiasan Hong Yun. Kami ahli perhiasan dan koleksi. Mau jual mutiara emas ini, saya mau bayar 3 juta tunai. Apa? 3 juta? 10 yuan, jadi 3 juta. Keberuntungan macam apa ini sih? Kamu bisa datang ke klubku. Di sana ada peralatan identifikasi profesional. Bahkan bisa mengeluarkan sertifikat identifikasi resmi. 3 juta. Saya jual ini cuma 10 yuan. Barang ini 3 juta. Aduh. Pak, ini kartu nama saya. Ayo bicara di ruang VIP. Di sana tenang. Ini memudahkan saya hitung uang. Lakukan pengecekan lagi.
Ya, silakan duduk berdua. Tunggu sebentar ya, saya ambil uang tunai untuk kalian. Kotak ini isinya 1,5 juta. Kalian berdua bisa hitung dulu. 2 kotak tepat 3 juta. Tidak kurang, tidak lebih. Indah sekali. Ini benar-benar sangat indah. Tuan Lu, keberuntungan Anda benar-benar luar biasa. Nanti ada barang bagus lagi ya. Harus hubungi saya secepat mungkin ya. Aku janji harga paling adil. Ya, sini. Silakan terima 3 juta ini. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Xiao Fan. Ini benar-benar 3 juta loh. Aku tidak sedang bermimpi kan? Wang Yue. Lama tidak bertemu. 150.000 hutangmu padaku. Hari ini kau harus lunasi utang penuh. Kalau kamu tidak bisa melunasinya, jangan salahkan aku. Gue punya kenalan di klub malam. Nanti kau pergi ke klub malam. Semalam saja, kamu bisa dapat banyak uang loh. Xiao Fan, uang ini untuk pengobatan matamu. Aku benar-benar tidak ada pilihan lain. Jadi aku terpaksa meminjam dari mereka. Aku sudah berusaha keras membayarnya. Benar-benar, aku berusaha keras membayarnya. Tapi, sudah. Jangan banyak omong kosong. Surat utang ini jelas tertulis. Diam, ya. Sudah. Jangan banyak omong kosong. Surat utang ini jelas tertulis. Diam. Dia kakak ipar aku, bukan. Kalian bisa menghina uang itu. Aku bisa membayarnya kembali. Tapi ingat baik-baik. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah ganggu dia lagi. Ini. Bro, jangan bengong. Cepat ambil uang. Uang. Semuanya ada di sini. Yang lebihnya dianggap bunga. Ambil uangnya. Cepat minggat. Jangan pernah ganggu dia lagi nanti. 200.000. Adik kecil ini sangat baik. Berjiwa besar. Nanti ada apa-apa, bilang saja. Gue di daerah sini. Masih punya sedikit nama lah. Hei, Tunggu sebentar. Adik kecil, ada apa lagi? Surat utangnya dong. Iya, surat utang. Ini. Surat utangnya. Oke. Kita pergi. Aku bersumpah, Kak Ipar pasti hidup makmur ya. Jangan biarkan dia menderita lagi. Jutaan kedengarannya sangat banyak. Tapi di kota ini, inginkan istri kakak hidup baik. Uang ini masih jauh tidak cukup. Rumah dan mobil, biaya hidup sehari-hari, dan segala masalah nanti. Sepasang mata ini benar-benar keajaiban. Ini membuatku bisa melihat lagi, bahkan bisa melihat benda berharga bercahaya, bahkan bisa melihat tembus pandang. Karena sudah memiliki kemampuan seperti ini, saya tidak boleh menyia-nyiakannya. Dapat barang murah di Taobao, pasti bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tidak ada barang bagus di sini. Semua ini hanya kerajinan tangan. Barang-barang ini tidak asli sama sekali. Palsu, semuanya palsu. Aduh. Ini sepertinya agak menarik. Bro, kamu punya pandangan bagus banget. Botol biru putih yang kamu pegang. Ini barang berharga. Lihat lapisan patina ini. warna glasir ini Coraknya, ini pasti keramik kerajaan Qing. Setidaknya harganya mencapai 3 juta. Aduh bro, kamu benar-benar paham tentang bidang ini. Pembakar dupa tembaga ini jauh lebih luar biasa lagi. Dari masa pemerintahan Xuande dinasti Ming. Lihat patina barang ini dan juga beratnya. Ini pasti barang asli. Paling tidak harganya 5 juta. Bos, ini semua kerajinan tangan? Aku pernah lihat persis ini di Yiwu. satu harganya cuma 10 yuan. Kamu masih mau jual harganya jutaan? Bro,
kamu jangan bicara begitu loh. Aku nggak punya kerajinan di sini. Semua ini barang asli. Ah, sudah. Jangan membual deh. Menurutku barang-barangmu ini lumayan sih. Beli saja sebagai hiasan untuk dipajang. Satu paling banyak cuma 10 yuan. Tidak bisa lebih dari itu. Bro, dua barang yang pertama ini. 10 yuan ya sudah 10 yuan. Tapi botol snuff ini harta karun dinasti Ming loh. Paling tidak harganya 3.000 yuan. Bos, kamu jangan-jangan linglung ya? Mana ada botol snuff zaman Ming? Kapan? Snuff bottle masuk ke Tiongkok. Dinasti Qing. Mana ada botol snuff dinasti Ming? Kamu ngomong sembarangan begitu saja ya? Bro, aku salah bicara tadi. Salah bicara. Ini botol snuff dinasti Qing. Paling tidak harganya 1.000 yuan lah. Bahkan guci tembakau Qing tidak ada semahal itu. Lihat botol tembakau hirupmu ini. Kondisinya juga jelek banget. Seluruh permukaannya penuh debu. Seperti diambil dari tempat sampah. 10 yuan. Terserah kamu mau jual atau tidak. 10 yuan. Terserah kamu mau jual atau tidak. Oke deh bro. Kamu juga orang yang tegas, ya? Ya udah, 30 yuan deh. Semua ini aku kasih ke kamu. Oke. Ini dia. Aku pergi ya. Oke. Dia ingin menghalangi ini. Dia ingin menghalangi dengan ini. Ini barang super berharga banget. Lukisan di dalamnya sangat indah sekali. Kalau benda ini dibawa keluar, pasti laku dengan harga bagus. Tapi, aku soal barang antik sama sekali tidak mengerti barang kuno. Meskipun aku tahu ini barang berharga, tapi berapa nilai pastinya? Bagaimana cara menjualnya? Siapa yang kita cari? Aku tidak tahu semua ini. Kalau salah, cari orang. Gimana kalau ditipu orang? Oh ya, Su Xinlan. Dia menjalankan bisnis perhiasan. Pasti dia juga tahu barang antik. Setidaknya dia lebih paham dariku. Dia cepat saat beli mutiara terakhir. Pasti orang yang bisa dipercaya. Meskipun dia tidak tahu. Dengan jaringan koneksinya, pasti bisa cari ahli yang paham. Wah, Tuan Lu, hari ini kok sempat datang ke tempatku? Apa kamu dapat barang baru lagi? Kalung emas yang kamu pakai terakhir sangat mengesankan. Tuan Song ingin minta bantuan. Aku dapat barang antik di jalanan. Tapi saya tidak terlalu paham. Jadi minta tolong Anda cek ya. Aduh, ini Tuan Lu. Sejujurnya, di bidang perhiasan dan batu permata, saya lumayan punya penglihatan yang tajam. Tapi di bidang barang antik, jujur saja, kemampuan saya masih cukup kurang. Tempayan tembakaumu terlihat tua. Dan teknik lukisannya sangat halus. Tapi usia dan nilai spesifiknya. Saya juga tidak bisa menjelaskannya. Tuan Lu, Anda jangan terlalu khawatir. Kakek kami bernama Zhao Wenshuan. Oh, Tuan Zhao. Dia khusus mengoleksi barang antik di industri ini. Dia termasuk yang paling unggul. Beliau sudah mengoleksi selama puluhan tahun. Pandangannya sangat tajam. Apa ini? Asli atau palsu? Sekali lihat saja, dia langsung tahu. Aku akan membawamu bertemu dia sekarang. Ayo pergi. Xinglan, lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Anda belakangan ini? Berkat kebaikan Anda, cukup baik saja. Ini Lufan yang pernah saya ceritakan. Jangan lihat dia masih muda. Pandangannya dia sangat bagus. Beberapa waktu lalu, di pasar sayur, menemukan sebutir manik emas kualitas tertinggi. Saya belinya 3 juta loh. Benar-benar muda dan sudah berprestasi. Bisa dapat di pasar sayur. Barang berharga seperti ini. Lu Xiao punya pandangan tajam. Ayo, duduk dan ngobrol santai. Di telepon, Xinglan berkata, kamu dapat botol snuff ya? Boleh tunjukkan ke saya? Oke, sini. Hmm. Ini memang kendi tembakau Kaisar Kangxi. Dan kondisinya sangat sempurna. Lihat lapisan patina ini, alami dan lembut berkilau. Tidak ada jejak buatan sama sekali. Lalu lihat teknik lukisnya. Goresan kuasnya halus dan lancar. Warnanya kuno, lembut, dan elegan. Sekilas lihat saja. Ini pasti karya pelukis istana. Lihat tanda Kangxi ini lagi. 4 huruf ini. Gaya tulisannya tegas dan bertenaga. Wah, ini benar tipikal tanda pabrik keramik Kangxi. Ingat 3 tahun lalu ada botol snuff Kangxi serupa dilelang. Tawaran tertingginya mencapai 2,3 juta.
Danau Biang itu jauh lebih buruk. Adik kecil Lu, ini soal kualitas dan keterampilan melukis. Jauh lebih unggul. Terutama lukisan dalamnya, lapisannya jelas. Ekspresi figur di dalamnya sangat hidup. Pemandangan gunung air yang dalam. Ini barang paling top di Bianghu. Adik kecil Lu, saya ingin membeli Danau Biang ini. Saya tawar 3,5 juta, tunai atau transfer boleh. Bagaimana menurutmu? Ya, oke. Mantap, tidak bertele-tele. Aku suka adik kecil Lu. Sifat seperti ini. Ayo kita tanda tangani kontrak sekarang. Oke. Ayo. Oke, uangnya sudah ditransfer. Sudah saya terima. Wah, adik kecil Lu, nanti dapat barang bagus lagi. Ingat datang duluan ke saya ya. Saya sudah bertahun di dunia koleksi. Saya tidak pernah jualan curang. Harganya sangat wajar. Lagi pula saya punya banyak koneksi. Aku bisa cari pembeli, oke. Nanti kalau ada barang bagus, saya pasti datang ke Anda lagi. Bagus, luar biasa. Hari ini ada pemasukan uang. Istri kakak pasti senang tahu ini. Teropong ini benar-benar hebat banget. Dalam sehari dapat 3,5 juta lagi. Kalau dihitung begitu, ditambah bunganya jadi 7 juta. Dulu, aku bahkan tidak berani punya uang sebanyak ini. Tampaknya mulai sekarang ya. Perlu sering ke jalan barang antik. Mungkin dapat lebih banyak harta. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar, aku ingat aku. Masih ada urusan sedikit. Aku kembali ke kamar lihat dokumen. Ya Tuhan, kenapa aku ceroboh sekali ya? Aku sudah terbiasa hidup tanpa dia, sama sekali lupa. Dia sekarang bisa melihat pakaian-pakaian ini cuma basah sedikit. Seharusnya tidak ada masalah apa-apa. Tidak apa-apa. Aduh, sejak kejadian terakhir itu, kakak ipar selalu menjaga jarak dariku. Dulu dia ngobrol denganku di ruang tamu. Sekarang, pulang langsung masuk kamar sendiri. Bahkan saat makan, semua makan cepat lalu pergi. Salahku, reaksiku berlebihan kemarin, membuat kakak ipar merasa malu. Tapi, tidak apa-apa. Aku sekarang sudah punya uang. Dapatkan lebih banyak uang, biarkan kakak ipar berhenti bekerja. Dia bekerja sampai larut setiap hari. Tunggu sampai aku mengumpulkan cukup uang, biarkan kakak ipar istirahat di rumah. Lakukan apa saja yang dia mau. Hei, nenek. Semua lukisan ini mau kamu jual? Iya. Anak muda. Semua lukisan ini koleksi mendiang suami saya. Sebelum dia meninggal, dia berkata kepadaku, "Hei, kalau hidup semakin sulit, kamu bisa menjual lukisan-lukisan ini." Suami saya meninggal tahun lalu. Sebelum pergi, dia berkata kepadaku, "Lukisan-lukisan ini semua barang bagus. Kalau hidup susah, ambil ini untuk dapat uang." Sekarang, saya hidup sendirian. Hei, badan tua saya ini gak bisa kerja apa-apa lagi. Ayo kita tukar ini jadi uang. Setidaknya bisa bertahan untuk beberapa waktu. Selama bertahun-tahun ini, kakak ipar tidak pernah meninggalkan saya. Di saat saya buta, di hari-hari yang gelap itu, kakak ipar ngobrol denganku tiap hari. Bawa aku ke rumah sakit ya. Aku tidak pernah dibenci olehmu. Beban ini, hidup nenek ini juga tidak mudah. Aku harus membantunya. Nenek, semua kata-katamu aku terima semua. Semua kata-katamu aku terima. Aku tawarkan 100.000 yuan. Bagaimana menurut nenek? 100.000 yuan ya? Kamu tidak bercanda kan? Wah nenek, istri Anda dulu sangat suka koleksi. Lukisan-lukisan ini. Semuanya barang berharga yang bagus. 100.000 yuan bukan banyak. Ambil uang ini, hidup baik ya. Hei. Wah, orang baik sekali. Ini uangnya sudah aku transfer. Nenek cek dulu ya. Oh, terima kasih. Aduh. Ayo. Wah, anak muda, kamu orang baik sekali. Aku pergi dulu. Lukisan-lukisan ini harus cari siapa untuk mengidentifikasinya. Susinlan tadi bantu hubungi Guru Zhao.
Kerja sama kita sebelumnya bagus banget. Pak Su, apakah kamu punya waktu? Ya, mending telepon dulu untuk menanyakan. Halo Pak Su. Hei, Lufan, kamu datang, ayo. Duduk sini. Lufan, kamu ini dapat barang berharga lagi ya. Baru saja dapat mutiara emas 3 juta di pasar sayur. Kemudian di pasar barang antik. Beli kendi tembakau bekas Kaisar Kangxi, baru berapa lama itu kamu dapat barang murah lagi. Oh, tidak begitu. Ini tidak bisa terus mendapatkan keuntungan. Kamu tahu, banyak kolektor antik senior berjuang puluhan tahun. Aku tak pernah dapat barang murah. Kamu malah sebaliknya. 3 kali dalam setengah bulan. Kalau kecepatanmu begini terus, itu lebih tinggi dari omset tahunanku. Hehehe. Oh, ngomong-ngomong. Pas tadi kamu meneleponku, aku langsung menghubungi Pak Zhao. Begitu dia dengar kabar tentang kamu dapat barang murah lagi, dia sangat bersemangat. Bilang mau datang sendiri untuk melihatnya. Kamu gak perlu pergi ke sana. Pak Zhao akan segera tiba. Adik Lu, baru beberapa hari saja, kamu sudah dapat barang bagus lagi. Ayo sini. Botol tembakau hirup kemarin loh. Saya pulang lalu mempelajarinya dengan teliti. Benar-benar barang berkualitas yang sangat langka. Apa barang bagus kali ini? Cepat tunjukkan pada saya. Guru Zhao, kamu terlalu sopan sekali. Kebetulan sekali. Saya tadi sore berjalan-jalan di taman. Kebetulan melihat seorang nenek tua. Dia jual lukisan di pinggir jalan. Lukisan itu koleksi mendiang istrinya. Sekarang hidupnya susah, jadi ingin menjualnya. Saya merasa kasihan pada nenek itu. Aku beli semua lukisannya. Lihat, orang baik dapat balasan baik. Adik Lu hatinya sangat baik. Tuhan pun memberkati dia. Ayo, lihat lukisan apa ini. Oh. Aduh. Aduh. Wah, adik Lu, kamu tahu lukisan apa ini? Dia pelukis dinasti Ming Tang Yin. Ini karya asli Tang Bohu loh. Dia Tang Yin, pelukis dinasti Ming. Ini karya asli Tang Bohu loh. Karya Tang Yin sedikit. Yang beredar di dunia sangat langka. Aku koleksi selama 20 tahun. Hanya 5 gambar yang terlihat. Lihat lukisan ini deh. Goresan kuasnya sangat luwes dan bebas. Bukan melanggar aturan loh. Ini cocok untuk judul buku. Suasananya penuh makna dalam lihat lagi tanda tangan dan stempelnya. Ini pasti karya asli Tang Yin. Meski ada sedikit noda di gambar, tapi secara keseluruhan masih termasuk terawat dengan baik. Karya Tang Yin. Ini barang bagus langka. Adik kecil Luo. Harga karya Tang Yin mulai dari 5 juta yuan. Seperti lukisan ini yang terawat baik dan memiliki suasana makna yang dalam. Harga lelang di pasar lebih tinggi. Saya yang sudah tua ini sangat menyukai lukisan ini secara pribadi. Saya berharap lukisan ini bisa disimpan dengan baik. Aku beli ini 7 juta. Dan saya berjanji, pasti simpanlah dengan baik dan hati-hati. Bagaimana menurutmu? Pak Zhao, saya setuju dengan transaksi ini. Lukisan ini bisa bertemu dengan Anda Yang benar-benar memahaminya. dan menyayanginya. Itu adalah keberuntungan sejatinya. Masuklah. Kamu punya kontrak di sini kan? Ini saya punya kontraknya. Kalian berdua baca ketentuannya ya. Barangnya ditandai lukisan Tang Yin dinasti Ming. Harga transaksi tertulis 7 juta yuan. Silakan adik muda. Aha. Pakai kartu bank yang sama. Iya, sudah ditransfer. Cek dulu ya. Sudah diterima. Adik Lu. Semoga bersama kita menyenangkan. Semoga bersama kita menyenangkan. Nanti dapat barang bagus lagi ya. Ingatkan aku segera ya. Oh, saya tidak ganggu Anda ya. Saya permisi dulu ya. Baik. Saya pergi duluan. Dadah. Oh, baik. Sudah. Pemuda seperti Lu Fan sekarang sangat jarang ditemui. Punya hati yang baik. Punya pandangan yang tajam. Apalagi sangat beruntung. Lihat. Cuma setengah bulan aja. Aku 3 kali dapat keuntungan besar. Benar-benar langka sekali. Usia kalian berdua hampir sama. Lagi berada di lingkungan yang sama. Kamu manfaatkan kesempatan ini ya. Dia punya kemampuan. Perangainya juga baik. Masa depannya sangat cerah. Kamu sudah tidak muda lagi.
Sudah waktunya memikirkan urusan pernikahanmu sendiri. Paman Zeng. Apa yang Anda bicarakan? Saya dan Lufan hanya mitra bisnis biasa. Jangan asal jodohin orang ya. Baik, aku salah bicara. Aku terlalu banyak bicara. Tuan Su baru saja dapat kabar batu giok baru tiba di pasar. Pemasok bilang barang ini kualitasnya bagus. Ayo kita cepat pilih di sana. Kalau telat barangnya diambil pedagang lain. Baik, aku mengerti. Kamu siap dulu, aku datang nanti. Baik. Sudah, pemuda kayak Lu Fan sekarang sangat jarang ditemukan. Dia baik hati, punya penglihatan yang tajam, apalagi beruntung. Dapat 3 keuntungan. Benar-benar langka. Kalian berdua umurnya hampir sama dan berada di lingkungan yang sama. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini ya. Halo Tuan Su, ada apa? Batu giok baru datang ke pasar. Batu giok mentah? Judi batu giok? Kamu tertarik? Tertarik, tentu saja tertarik. Tunggu aku segera datang. Aku punya mata tembus pandang. Lebih berguna daripada mesin sinar X. Hal seperti judi batu giok ini benar-benar dibuat khusus untukku. Orang lain andalkan keberuntungan dan pengalaman. Aku bisa lihat isi batu itu. Aduh, Lufan, lihat itu. Tempat pemotongan batu judi. Batu itu, seharusnya itu bahan tambang tua Myanmar. Lihat kualitas kulit batunya. Ada kemungkinan muncul warna hijau. Bisa putih atau bercak. judi batu giok ini. Yang paling penting, periksa kulit batu. Memeriksa bunga hijau alam diperlukan memeriksa ular yang memeriksa retakan. Semakin halus kulit batunya, semakin jelas bunga hijaunya. Semakin tinggi, peluang bahan bagus. Inilah yang disebut kaya cepat. Satu potong miskin kan? Tapi pedagang giok yang berpengalaman semuanya akan membagi risiko. Jangan taruh semua uang di satu. Kalau begitu, kalau gagal, rugi beberapa puluh ribu. Tapi beberapa orang Tidak mungkin. Aku amati batu ini berhari-hari. Performa kulit batunya sangat bagus. Mana mungkin bisa gagal. Zhang, udahlah ya. Terima kekalahanmu aja. Kamu rugi banyak. Jangan berjudi lagi. Tidak, aku masih punya satu lagi. Yang terakhir. batu ini pasti bisa naik nilainya. Pasti bisa. Aku mau terus memotongnya. Nah, lihat deh. Judi batu jangan terbawa emosi. Begitu kamu buta gara-gara kalah, taruh semua uangmu di sini. Akhirnya sering banget sampai hancur total. Langsung tamat deh. Tidak mau lihat lagi? Coba lihat apakah bisa keluar. Tidak ada barang bagus sama sekali. Tidak perlu dilihat lagi. Mana mungkin gagal lagi sih? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ah. Ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana sih Lufan bisa tahu batu itu akan gagal? Apa dia benar-benar punya kemampuan khusus? Atau dia punya bakat luar biasa di judi batu? Gimana? Ada yang kamu incar? Gimana? Ada yang kamu suka? Ada satu yang aku suka. Pak, berapa harganya ini? Yang ini ya. 5.000 yuan. Kalau mau ambil aja. Kalau nggak mau, ya udah. Bahan ini aku simpan udah bertahun-tahun. Tak ada yang mau. 5.000 yuan. Oke, 5.000 ya. Bahan ini aku ambil. Uangnya udah aku transfer. Bro, Uang yang kamu keluarkan ini, belum tentu sepadan loh. Kain ini aku salah beli dulu. Sudah bertahun-tahun, nggak ada yang mau. Kalau nanti kamu boncos, jangan salahkan aku ya. Nggak apa-apa. Cuma 5.000 doang kok. Paling-paling cuma buat hiburan aja. bahan ini emang kelihatan biasa banget. Bisakah ada barang di dalamnya? Tergantung keberuntungan. Dengan keberuntunganmu, siapa tahu dapat barang bagus. Pak, tolong potong bahan ini ya. Hati-hati, potong perlahan dari bagian tengah. Kulit bahan ini tebal banget. Tidak ada bunga pinus sama sekali. Kemungkinan besar itu bahan yang jelek. Anak muda, kamu yakin mau memotongnya? Tidak apa-apa, Pak. Silakan potong saja. Memotong batu ini dikenakan biaya loh. 50 yuan sekali potong. Tidak masalah.
Wah, naik nilainya. Naik. Ini es jenis atau hijau penuh, dapat untung sangat besar nih. Ya ampun, berapa harganya? Paling tidak jutaan yuan lah. Ini es jenis atau hijau penuh. Lufan, kamu sangat beruntung. Nilai giok ini mencapai 8 juta yuan. Nah, kamu jual giok ini, saya tawar 5 juta yuan. Bisa transfer sekarang juga 5 juta yuan. Bercanda apa sih? Aku tawar 8 juta. Bos Su sudah banyak membantu saya berkali-kali. Semua transaksi saya dulu dibantu Tuan Su. Lagi pula Bos Su penggemar perhiasan. Dia mungkin butuh batu giok ini. Tanya dulu Bos Su ya. Ini juga balasan untuk bantuannya kepada saya. Bos Su, batu giok ini, kamu mau tidak? Lufan malah bertanya duluan, apakah aku mau? Dia bisa jual ke penawar tertinggi, tapi dia malah minta pendapat duluan. Pendapatku, orangnya benar-benar perhatian. Apa dia suka sama aku? Aduh, Su Xinlan, jangan berpikiran sembarangan deh. Dia cuma bersikap sopan saja. Kamu lagi mikir, apa sih ini Zhao yang tidak bermoral? Kau terus bicara omong kosong padaku, bikin aku jadi ikut jahat deh. Gak usah, jual aja sendiri. Nanti aku juga pilih beberapa potong, siapa tahu keberuntungan berpihak padaku. Oke dah. Bongkahan bahan ini mau aku jual. Yang tawaran tertinggi, yang dapat. Aku tawar 15 juta. Bisa pakai uang tunai maupun transaksi bisa langsung dilakukan sekarang. Deal. Hehehe. Hey. Tunggu sebentar. Wah, beruntung banget sih. Apapun itu, aku untung besar. Uang nih. Hey, selamat. Kamu sangat beruntung. Kalau gitu, aku tidak mengantarmu ya. Aku akan kembali mencari barang bagus. Siapa tahu, aku juga dapat keberuntungan. Baik, semoga Tuan Su berhasil. Hehe, aku sekarang punya uang. Xiaofan sudah pulang. Kamu keluar sangat pagi ya. Senang-senang tadi? Kakak ipar, jangan sibuk dulu ya. Aku ajak kamu jalan-jalan keluar ya. Jalan-jalan keluar. Kemana nih? Kamu akan tahu nanti sampai sana. Ayo, pergi. Kita berangkat sekarang. Di sini. Halo. Tolong ambilkan gaun biru muda ini. Aku mau lihat sebentar. Terima kasih. Coba pakai aja deh. Fan, ini terlalu mahal. Simpan uangmu buat biaya menikah nanti. Aku tidak butuh gaun ini. Jangan boros uang. Di lemari pakaianku ada banyak gaun. Sudah cukup untuk dipakai. Jangan boros uang. Simpan uangnya untuk keperluanmu sendiri. Kamu sangat baik kepadaku. Apa salahnya aku belikan kamu baju? Semua pengorbananmu untukku sebelumnya. Aku ingat terus. Baju ini sangat cocok buat kamu. Ini tanda perhatian kecil dariku. Cepat coba pakai sekarang. Kalau nanti tidak cocok, aku tidak akan membelinya. Boleh? Oke, ayo pergi. Tunggu sebentar. Coba sepatu ini juga. Cantik tidak? Sangat cantik. Jangan bicara sembarangan. Bapak punya selera yang sangat bagus. Gaun ini cocok buat istri Anda. Istri Anda sangat berkelas dan cantik. Dipakai di badannya seolah-olah untuk dibuat khusus sesuai ukurannya. Bukan saya. Baju ini kami ambil. Tolong bungkus bajunya ya. Dia akan pergi pakai baju ini. Tunggu sebentar. Sudah ditransfer. Baik. Hati-hati di jalan. Xinlan, aku bawa kabar baik untukmu. Paman Zhao, kabar baik apa sih? Sampai senang begitu. Hahaha, lihat ini. Sebulan lagi ada konferensi batu judi kelas atas. Para pesertanya, semua raksasa perhiasan dunia. Batu mentah yang dipamerkan. Juga semuanya batu permata, kualitas tinggi. Ini acara langka di industri. Aku pakai banyak koneksi buat dapatkan undangan ini. Kalian dapat barang bagus di pasar?
Lu Fan dapat untung besar banget. Aku beli beberapa kain, dapat beberapa barang yang lumayan bagus. Oh, Itu tak bisa dibandingkan dengan miliknya. oh. Nah, itu pas banget. Kamu bisa ajak Lu Fan bareng. Biarkan dia nambah pengalaman. Punya mata, tembus pandang. Acara juri batu giok kayak gini. Ini cuma uang gratis buat aku. Ayo bawa istrimu juga. Kakak ipar selama ini terus bekerja. Suruh istirahat di rumah. Kakak ipar selalu menabung untuk pernikahanku. Bawa kakak ipar ke acara. Biarkan dia lihat cara menghasilkan uang. Kakak ipar bisa berhenti kerja. Lu Fan. Kamu udah datang? Ini siapa? Gadis yang cantik banget. Fan sekarang udah kenal. Orang jenis ini bisa datang ke tempat mewah begini. Aku kok ngerasa gak enak. Gak gitu. Ini hal yang baik. Fan bisa kenal gadis sebaik ini. Artinya dia sekarang sudah mapan. Sebagai kakak ipar, aku seharusnya senang untuknya. Saya Wang Yue. Halo Ibu Wang, senang bertemu dengan Lu Fan bisa membawa keluarganya ke tempat seperti ini. Artinya dia sangat menghargaimu. Pak Su, alur di sini. Pasar batu giok. Semuanya sama. Jangan lihat lokasinya yang strategis. Dekorasinya yang mewah, megah. Prosedurnya sama dengan pasar batu giok. Kain punya kualitas berbeda. Kalau mau memilih yang bagus, juga butuh mata jeli dan keberuntungan. Tapi kualitas bahannya lebih bagus. Harganya juga lebih mahal. Baik, sampai jumpa Tuan Su. Aku jalan duluan sama kakak ipar. Baik, silahkan jalan-jalan dulu. Ada masalah? Hubungi saya kapan saja. Ipar, lihat batu-batu ini ya. Dilihat dari luar semuanya hampir sama. Tapi di dalamnya bisa ada giok yang sangat berharga. Mungkin tidak ada apa-apa. Ini tuh kayak buka kotak misteri. Ada yang bagus, ada yang jelek, semua tergantung keberuntungan. Kali terakhir aku pernah dapat barang yang sangat bagus. Dijual lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta. Hanya sepotong batu, lebih dari 10 juta. Nona ini, jangan remehkan batu-batu ini. Giok sejak dulu lambang orang kaya. Giok bagus lebih mahal dari emas. Lihat batu ini. Kalau di dalamnya giok es atau giok kaca, paling sedikit ratusan ribu, paling banyak puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta. Lihat batu ini. Dilihat dari luar tampak biasa saja, tapi menurut pengalaman saya bertahun-tahun, pasti ada barang bagus di dalamnya. Lihat warna kulit batu ini. Teksturnya bagus, pertanda bagus. Batu ini saya minta 150 ribu. Kalau dapat barang bagus dari sini. Wah, untungnya besar banget. Om, kemampuan bicaramu bagus banget ya. Tidak juga. Aku cuma bicara apa adanya saja. Anak muda, kalau kamu tertarik, boleh lihat-lihat batu-batu milikku ini. Semua batu ini berkualitas tinggi. Yang ini, dua-duanya aku ambil semua. Oh anak muda, kamu punya selera yang sangat bagus. Dua barang ini pilihananku yang terbaik. Tunggu sebentar ya, aku segera buatkan nota untukmu. Tunggu dulu sebentar. Tambah satu lagi yang ini ya. Baik, bos muda. Nah, 3 barang ini mau aku kemas dulu. Aku antar ke tempat membelah batu. Ketiganya antar ke tempat belah batu. Sini, aku transfer uang ke kamu. Baik. Uangnya sudah aku transfer, tenang saja. Aku antarkan ke lokasi penggalian sekarang. Aku awasi sendiri, jamin gak ada kesalahan. Baik. Kakak ipar, ayo kita pergi lihat-lihat ke sana. He. Bos, yang ini, dan yang ini juga. Ketiga ini aku ambil semuanya. Kirim aja ke area potong batu. Anda ambil semuanya? Oke, siap. Pandai sekali memilih. Sini, aku scan untuk bayar. Selamat kaya raya. Fan. Aku lihat mereka bawa kaca pembesar atau senter kecil. Satu batu dilihatin lama banget.
Akhirnya nggak jadi beli. Tapi kamu baru sebentar udah pilih 6 batu. Nggak dilihat teliti sama sekali. Tinggal nunjuk langsung beli. Ini kenapa sih sebenarnya? Kakak ipar, kalau aku bilang. Mataku ini lebih hebat dari semua peralatan profesional itu. Kamu percaya nggak? Yang dikatakan Fan. Aku percaya. Lu Fan. Gimana? Udah dapat yang cocok belum? Totalnya udah pilih 6 batu. Semuanya ada di area buka batu. Semua 6 bongkahan dipotong. Iya betul. Biasanya beli banyak itu lumrah. Tapi memotong sebanyak ini sekaligus benar-benar tidak lumrah. Biasanya orang simpan wool di brankas bertahun-tahun. Nanti harganya naik, baru potong satu. Kamu malah memotong 6 bongkahan sekaligus. Keberanianmu lumayan besar ya. Ini Tuan Su lihat saja. Mau ikut aku lihat-lihat tidak? Siapa tahu dapat barang bagus loh. Kalau kamu ngajak, aku pasti datang. Lagi pula, aku juga ingin lihat hadiahmu. Ayo pergi. Kakak ipar, kita pergi. Nomor 8. Apakah nomor 8 ada? Ada di sini. Keenam bongkahan ini milikmu semua. Semuanya mau dipotong? Iya, semua dipotong. Anak muda memang hebat ya. Memotong 6 bongkahan sekaligus. Aku kerja ini 20 tahun lebih. Baru pertama kali lihat. Anak ini jangan-jangan gila ya. 6 potong kain ini jelas sampah. Dia malah mau memotong semuanya. Orang muda tidak paham. Keenam bongkahan batu ini kalau dijumlahkan, kamu bakal rugi banget ludes semua. Hijau. Keluar hijaunya. Jenis es hijau terang. Warna hijaunya pekat dan merata. Transparansinya sangat luar biasa. Paling tidak nilainya 3,5 juta. Wah, jenis es hijau kaisar. Ya Tuhan. Wah, ini hijau kaisar jenis es. 2 blok ini naik harga terus. Apa pandangan anak ini? Bahan gelang violet ini warnanya murni. Teksturnya sangat halus. Jenis es tambang tua corak bunga. Batu besar jenis es, hijau penuh. Wah gila. Jenis batu naga. Jenis batu naga kualitas super. 20 juta. Saya ambil ini. Saya tawar 25 juta. Keenam batu giok ini. Saya ambil semuanya. Live 92. Tawaran yang sangat besar. Transaksi di tempat. Transfer segera. Deal. Aku ajakmu buat transaksi. 6 kali berturut-turut untung besar. Lu Fan jadi legenda. Cuma beruntung saja. Aku juga pengen keberuntungan sebaik itu. Keberuntungan. Kamu jual batu, mau pergi. Hampir selesai. Di mana Busu? Panggil aku Sinlan saja. Panggil Busu itu terlalu asing. Nggak semua orang bisa kayak kamu. Aku baru saja memilih 1 batu. Masih mau lihat-lihat lagi. Aku akan di pasar batu giok seminggu. Atau bahkan lebih lama. Nah, aku pergi sibuk dulu ya. Nanti kita hubungi lagi, oke? Menurutku, Suzinlan, gadis ini sangat baik. Kakak ipar, kamu pikir kemana sih? Kita cuma mitra bisnis. Bisa dibilang teman juga. Kakak ipar, kamu lihat sendiri. Sekarang aku sudah bisa cari uang. Bahkan bisa cari uang banyak banget. Kamu mending berhenti kerja itu ya. Berarti kamu mau biayain hidupku? Aku yang biayain kamu. Siapa yang minta kamu biayain aku? Aku punya tangan dan kaki sendiri. Kakak ipar. Nah, ya sudah, aku berhenti kerja deh. Ayo pergi. Jangan ganggu aku berbisnis nih. Apa barang kerajinan modern ini dianggap sebagai barang antik mau dijual? Kamu kira aku bodoh ya? Pak, kamu nggak apa-apa? Terima kasih ya anak muda. Aku nggak apa-apa. Cuma, Pak, kamu ada masalah apa? jujur aja deh. Aku jual patung Guanyin ini. Ini harta peninggalan leluhur keluargaku. Sudah diwariskan sampai beberapa generasi. Biasanya aku nggak tega mengeluarkannya. Sekarang keluargaku ada keperluan mendadak. Benar-benar butuh uang. Anak laki-lakiku akan menikah tahun ini. Keluarga pihak perempuan minta dia beli rumah di pusat kota. Aku dan suamiku bekerja keras. Bahkan uang muka belum cukup terkumpul. Tanggal pernikahan sudah semakin dekat. Benar-benar gak ada cara lain. Aku keluarkan ini buat dijual. Aku minta harga 300 ribu. Kumpulkan cukup uang muka untuk anak. Biar dia cepat menikah dengan lancar. Dari pagi sampai sekarang, aku keliling kota barang antik ini. Tanya tiap toko satu persatu. Para pemilik toko ini bahkan gak mau melihat sekilas pun. Beberapa pemilik toko melihatnya lama sekali dengan kaca pembesar. Berkata, barang saya ini adalah tiruan modern. Tidak berharga. Aduh. Pak, patung Guanyin milik Anda ini terlihat memang sudah cukup lama. Saya juga bukan ahli, tidak terlalu paham tentang yang ini. Tadi Anda juga sudah dengar,
Begitu banyak pemilik toko. Semuanya bilang barang ini tiruan. Hei anak muda, barang saya ini bukan tiruan loh. Ini harta karun yang diwariskan turun-temurun. Hei anak muda, saya lihat kamu juga mau beli harta ini. Saya kasih harga murah, harganya bisa dinegosiasikan. Kalau begitu Pak, bagaimana kalau begini? Saya memang kurang paham barang antik. Saya lihat Anda terlihat sangat terburu-buru. 300.000. Saya pasti tidak bisa mengeluarkannya. 250.000 bagaimana? Oke, 250.000 boleh. Kamu orang baik sekali. Terima kasih ya. Baik, baik, baik. Sudah. Aduh, anak muda, terima kasih banyak ya. Anakku bisa menikah dengan lancar. Ini untukmu. Aduh, Pemilik toko antik tak berani terima. Kamu malah membelinya begitu saja. 250.000 bukan jumlah kecil loh. istri. Benda ini benar-benar barang berharga. Itu karena mereka tidak tahu nilai barang ini. Saya berencana, ayo cari ahli untuk menilainya ya. Nilai dan keaslian patung perunggu ini. Fan, aku tidak ikut pergi. Pergilah sendiri. Hari ini sudah bermain seharian. Aku juga ingin pulang istirahat sebentar. Aku antar istrimu dulu pulang. Iya, Shi Xinlan di lokasi pameran. Aku harus cari Zhao Wenxuan sendiri. Guru Zhao, saya bisa melakukannya sendiri. Kamu teman Xinlan. Kamu juga anak bawahanku. Jangan sungkan-sungkan. Ayo minum. Lihat batu giok. Kenapa bisa datang ke sini sendirian? Di mana Xinlan? Xinlannya beli batu giok di acara ini. Dia bilang butuh banyak waktu. Oh iya. Ini orang yang aku temui kemarin pas keluar dari lokasi acara. Dia pegang patung Guanyin ini. Dia diusir oleh pemilik toko antik. Katanya ini adalah barang palsu. tapi menurutku sih, Patung Guanyin ini barang bagus. Aku beli dia seharga 250.000. Tapi aku bukan ahli kok. Mohon bantuan guru Zhao memeriksa. Wah, pas lihat sekilas tadi, kalau orang lain datang, aku juga pasti mengira ini palsu. Tapi aku percaya sama Lu Fan. Pandangan dan keberuntunganmu. oh, Oh. Wah, Lu Fan. Keberuntunganmu. Dia seperti protagonis beruntung di novel. Aku urus antik seumur hidup. Aku lihat banyak barang berharga. Tapi barang sebaik ini, sepanjang hidupku, sangat jarang sekali aku temui. Pak Zhao masih baca novel juga? Aku bukan kuno. Pas waktu luang nanti, baca novel cuma buat hiburan aja. Patung perunggu ini, tidak ada patung Buddha. Usianya sudah, sejarahnya setidaknya 1.500 tahun. Lihat ekspresi wajah patung Guanyin ini, ada pengaruh seni Gandhara dari India juga. Ini menyeratkan estetika tradisional Han Tiongkok. Ini patung Buddha khas zamannya. Dilihat dari sisi teknik pembuatan, yang dipakai adalah metode lilin basah. Garis-garisnya lancar dan alami. Lipat bajunya terlihat anggun melayang. Ornamen di alas strata ini sangat detail sampai ke bagian kecil. Yang lebih luar biasa lagi, kondisinya terjaga sangat utuh. Sama sekali tidak terlihat ada jejak penuaan buatan. Patung perunggu ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Nilai seninya juga tak ternilai harganya. Tidak berlebihan untuk mengatakan ini benda nasional super berharga. Dilihat dari sisi nilai pasar, harganya setidaknya 60 juta, bahkan lebih tinggi lagi. Masalahnya ada di sini. Karena ini artefak tingkat nasional, sangat sulit menemukan pembeli yang cocok. Barang seperti ini sangat sulit untuk diperjualbelikan secara diam-diam, kecuali seperti pemilik aslinya. Aku tidak tahu nilainya yang sebenarnya. Menjualnya sembarangan. Setelah diidentifikasi oleh para ahli, setelah kita tahu harga aslinya, akan sangat sulit untuk ditangani. Yang pertama, dikoleksi secara pribadi. Yang kedua, dilelang di luar negeri. Yang ketiga, MPF disumbangkan ke museum. Aku simpan dulu untuk sementara. Patung perunggu ini, kita putuskan nanti saat waktunya tepat. Tapi, ada satu hal yang aku yakin, apapun yang terjadi, aku tak bawa patung ini untuk dilelang di luar negeri. Menjualnya ke orang asing, membiarkannya berpindah ke luar negeri. Bagus, niat baik ini sudah cukup. Lu Fan ya, sekarang kamu sudah punya uang. Bisa mulai mempertimbangkan museum pribadimu yang khusus mengoleksi barang-barang bagus ini. Kalau begitu Pak Zhao, saya tidak merepotkan Anda dulu. Saya pulang duluan ya. Baik, nanti kalau ada masalah apapun, datang saja cari aku kapanpun. Ada kabar baik dari Xinlan, ingat beritahu aku. Tidak masalah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pak Zhao. Kakak ipar, kenapa tidur di sini ya? Kakak ipar, kakak ipar.
Aku ingat kotak obatnya di mana? Di sini. 39 derajat. Van, jangan pergi. Tenang saja, kakak ipar. Aku nggak akan pergi semalaman. Aku akan menemanimu terus. Van. Cari gadis baik. Menjalani hidup yang bahagia. Tapi, kalau kamu sudah punya istri, Apakah kamu akan meninggalkan kakak ipar? Kakak ipar, kamu sudah bangun? Sudah lebih baik? sudah jauh lebih baik. Van, kamu merawat aku semalaman. Cepat pergi istirahat sebentar. Lihat, matamu sudah merah semua. Kakak ipar, aku nggak lelah. Kamu orang sakit. Harus istirahat yang cukup. Aku akan memasak bubur untukmu. Makan makanan yang ringan, baik untuk kesehatan. Kok masih... Kakak ipar, kamu mau keluar? Bukankah seharusnya istirahat lebih lama? Aku cuma demam biasa saja. Lagi pula, sudah lewat 1 minggu. Aku bukan anak kecil lagi. Aku bosan di rumah setiap hari. Aku mau keluar jalan-jalan, berkeliling sebentar. Oke. Hai Sinlan. Oh, kamu mau janjian sama aku? Oke, ayo ke toko perhiasanmu. Aku berangkat sekarang. Baik deh. Sinlan, kamu cari aku hari ini. Ada hal bagus di venue? Nggak ada yang luar biasa sih. Beli banyak batu giok bagus. Tapi belum sempat dipotong. Kali ini aku cari kamu, bukan karena hal itu. Tapi karena hal lain. Di acara judi batu giok, aku suka sepotong batu. Ukurannya sangat besar, beratnya lebih dari 50 kg. Pemilik barang menetapkan harganya 3 juta. Dilihat dari jendela buka di permukaannya, kualitasnya bagus, seharusnya bisa menghasilkan giok yang layak. Tapi aku nggak yakin kualitasnya. Jadi, lihat, batu giok ini nggak salah. Dia menilai batu giok dengan akurat. Jadi, aku minta tolong kamu lihatin. Batu ini layak dibeli nggak sih? Kalau kualitasnya bagus, aku rasa 5 juta bisa diterima. Tapi kalau kualitasnya biasa saja, itu malah agak rugi deh. Cuma foto doang. Belum bisa dipastikan. Nanti setelah lihat barang aslinya. Lihat baik-baik pakai mata tembus pandang. Tidak masalah, urusan ini serahkan padaku. Kapan kita pergi ya? Aku sekarang ada waktu. Bagus banget, ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Alasan aku menyukai batu ini. Terutama karena di sini, lihat warna di celah itu. Hanya dilihat dari jendelanya, air dan kualitas di sini bagus. Tapi kita tak tahu bagian dalamnya. Aku terutama khawatir dengan retakan ini. Nanti, kalau retakannya menjalar ke dalam, batu ini tidak berguna lagi. Meskipun ada retakan besar di kulitnya, tapi retakan ini sangat rata. Ini 2 potong bagus. Setelah dipotong, bisa minta Sushinlan mengajukan penawaran. Tunggu dulu. Ini batu giok merah merpati langka. Lebih langka daripada giok hijau. Nilai pasarnya sangat tinggi. Lagi pula retakan tak pengaruhi kualitas gioknya. Batu giok ini pasti untung besar. Xianlan, batu ini layak dibeli. Retakan ini ya, sangat rata. Kondisi giok di dalamnya sangat sempurna. Kualitas bahannya juga bagus. Bisa jadi dapatkan bahan baku gelang. Bisa modal dengan mudah, bahkan untung besar. Nanti ada yang ikut lelang lagi. Harga yang tertera adalah 3 juta. Perkiraan saya 5 juta. Menurutmu kita harus gimana? Harga ini. Bahkan kalau sampai 10 juta, tetap bisa balik modal dengan mudah. Zinlan, percaya sama aku. Batu ini benar-benar sepadan dengan harganya. Oke, aku nurut kata kamu. Dengar ucapanmu ini, aku jadi tenang. Semua teman-teman, kalian semua sudah lihat batu ini. Lelang mulai dari 3 juta rupiah. Yang tawaran tertinggi yang mendapatkannya.
Silakan tawar sesuka hati. 3,5 juta. 3,8 juta. 4,5 juta. 5,5 juta. Langsung naik tawaran 1 juta. Wanita ini gila ya. Tuan Su, kamu terlalu kaya ya. Retakan besar ini sangat jelas terlihat. Kemungkinan besar ini sudah tidak berguna. 500 juta pun tidak balik modal. Kamu masih berani menawar 5,5 juta. Ada yang mau menaikkan tawaran lagi? Kalau tidak ada, batu ini harusnya jadi milikku kan? Baik, 5,5 juta transaksi selesai. Bos Su benar-benar tidak ribet. Hei Bos Su, mau dipotong sekarang. Aku punya peralatan besar di sini. Bisa langsung dipotong loh. Potong, tunggu dulu. Sudah belah, tidak bisa mundur. Aku tidak mau kamu mundur. Tidak akan membatalkan. Kalian harus memotong mengikuti retakan ini. Potonglah menjadi 2 bagian dengan rata. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Oke, tidak masalah. Kalau sampai potongnya gagal, Kalau rusak, tanggung jawabku. bercanda kok. Masa bisa jadi tanggunganmu? Tenang saja. Ini adalah Merah darah merpati. teksturnya, tingkat kejernihannya. Warnanya, ya Tuhan, Sempurna, benar-benar sempurna. Tekstur dan warnanya ini, sangat langka dalam 10 tahun ini. keutuhan giok ini sangat bagus. Setidaknya ada 3 pasang gelang. 3 pasang loh. Lebih dari 3 pasang gelang. Lihat bahan batu ini, ukuran dan tingkat keutuhannya. Selain gelang, masih bisa buat banyak gantungan. Perkiraan nilai total secara konservatif. Nilai totalnya setidaknya melebihi 70 juta. Kalau diukir oleh pengukir ternama, mencapai ratusan juta. Itu juga sangat mungkin. Dapat memotong barang sebaik ini. Kenapa menangis sih? Ini kan 70 juta loh, Lufan. 70 juta. Aku tak pernah sanggup ini terjadi. Barang berharga sebaik ini. Sudah, jangan menangis lagi. Makeup kamu luntur semua karena nangis. Semua salah kamu. Aku kejar Su Jinglan 2 tahun. Tapi Su Jinglan selalu acuh padaku. Tidak pernah sebelumnya dia senyum secara ini padaku. Apalagi memelukku secara sukarela. Tuan muda, ada wajah baru. Kelihatannya bukan orang dari lingkungan kita. Tadi aku dengar pedagang bilang, batu ini dibeli karena dia menasehati Nona Su. Kelihatannya. Agak mampu sih. Menurutku cuma keberuntungan saja. Saudara, keberuntunganmu hari ini bagus banget. Mau main sesuatu yang seru nggak? Ayo adu batu taruhan di venue. Lihat mana yang nilainya lebih tinggi. Gimana? Berani terima tantangannya enggak? Zhou Xiaopeng, apa maksudmu ini? Lufan hari ini cuma menemani aku datang untuk lihat batu bahan. Gak perlu aku lawan kamu. Lawan aja. Siapa takut? Karena ini sudah jadi pertandingan. Pasti harus ada hadiah taruhannya dong. Tuan Muda Zhou, menurutmu gimana cara pasang taruhannya? Nanti kita bicarakan nanti. 3 hari kemudian, konvensi ahli juri masih berlangsung. Kita ketemu langsung di lokasi acaranya. Nanti pas waktunya tiba, aku akan tunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya. Lufan, kamu terlalu impulsif banget hari ini. Semua salahku. Zhou Xiaopeng udah ngejar aku udah lama banget. Hari ini dia lihat kita berdua sedekat ini. Pasti dia cemburu. Aku sengaja mengganggumu. Tenang aja. 3 hari lagi, hajar habis si Zhou Xiaopeng ini. Aku ajarkan dia pelajaran. Kamu ini ya. Oh, besok kamu pergi ke klub saya. Sebentar ya. Nanti minta Zhao Wenshuan beri saran. Oke, besok aku langsung pergi. Xiao Fan, kamu kali ini benar-benar agak gegabah. Aku juga pernah dengar Zhou Xiaopeng. Sejak kecil, dia sudah ikut ayahnya belajar judi batu giok. Sudah bertahun-tahun di bisnis batu giok. Penglihatan matanya sangat bagus. Akurasi batu tinggi. Dia memang punya kemampuan. Tapi ngomong-ngomong, Xiao Fan, kamu sangat hebat. Judi batu giok kali ini berada di level ratusan juta. Penglihatan matamu ini, dia terkenal di dunia batu giok. Kamu punya mata tembus pandang sendiri, senjata pamungkas ini. Kamu tidak takut Zhou Xiaopeng? Dan penglihatan matanya yang luar biasa. Kalian berdua. Ya ampun. Paman Zhao, terima kasih banyak hari ini. Aku ada urusan, pergi duluan ya. Xinlan, Xiao Fan, dia benar-benar pemuda yang sangat baik. Kamu harus cepat bertindak. Kalau tidak, diambil orang lain duluan. Kamu jangan menyesal nanti. Paman Zhao, Apa yang kamu bicarakan? aku nggak bercanda sama kamu loh. Kali ini aku bantu cek batu. Menghadapi provokasi Zhou Xiaopeng. Dia sangat bertanggung jawab.
Zhou Xiaopeng bertaruh batu giok. Aku sengaja datang lihat keseruan ini. Zhou Xiaopeng, jenius batu giok. 2 hari lalu dapatkan ruby merah. Lu Fan, kamu akhirnya datang. Tenang saja, mana mungkin aku terlambat. Bukankah aku datang tepat waktu? Wah, ini bukan jenius batu judi baru? Aku kira kau akan mundur. Kabur sebelum bertanding? Tuan Muda Zhou. Kamu anggap aku dirimu sendiri kan? Aku tidak seperti orang tertentu. Dia cuma omong kosong di belakang. Aku berani terima tantangan ini. Aku tidak akan mundur sedikit pun. Tapi bagaimana denganmu? Tuan Muda Zhou, sudah memikirkan taruhannya belum? Jangan nanti kalah, lalu cari alasan untuk curang. Tuan Muda Lu Fan baru-baru ini. Ini terkenal. Serangan pertama, 10 juta. Kedua kalinya bahkan mencapai 50 juta. Dia punya beberapa barang antik lainnya. Dan total kekayaannya kurang lebih 80 juta. Oke, kita bertaruh 80 juta saja. Syukuri kemurahan hatiku. Ini semua demi kebaikanmu. Aku tidak ingin kamu bangkrut total. Kita bertaruh batu 3 kali. Sistem klasik 2 kemenangan 3 ronde. Gimana? Berani? Terima? Tidak. 80 juta. Ini taruhan yang sangat besar sekali. Aku rasa dia sudah yakin menang. Orang baru itu akan kalah. Makanya dia berani pasang taruhan sebesar ini. 2 kemenangan dari 3 babak. Tidak masalah. Aku setuju. Tapi Tuan Muda Zhou, kamu harus siapkan uangnya dulu. Jangan sampai nanti uangnya tidak cukup. Pulang minta ke orang tua sekarang. Itu sangat memalukan loh. Bagus, sangat bagus. Aku ingin lihat sendiri. Sampai kapan mulutmu masih keras? Yang ini deh. Aku pilih yang ini. Aku lihat yang dipilih Zhou Xiaopeng. Batu itu tampak sangat bagus. Pasti bisa menghasilkan barang yang bagus. Sayang sekali ya. Batu milikmu ini tampak bagus. Cuma warnanya agak pudar sedikit. Kalau warnanya lebih gelap sedikit, bisa saja kamu benar-benar mengalahkanku. Tapi ngomong-ngomong, Jangan hentikan babak berikutnya lebih awal. Kalau begitu nanti tidak seru lagi. Aku masih mau main lebih lama loh. Lihat sampai kapan kamu pamer. Yang ini. Hijau Kaisar. Lihat retakan di tengah giok itu. Kalau tidak ada retakan ini, nilainya setidaknya 2 juta. tampaknya Keberuntungan Tuan Muda Zhou tidak terlalu bagus ya. Jelas-jelas itu bahan yang sangat bagus. Tapi malah ada retakannya. Sayang sekali. Jangan terlalu sombong. Masih ada babak berikutnya. Pasti aku mengalahkanmu. Lu Fan. semangat. Gue bilang nih, saudara Lu, mata kamu apa nggak beres ya? Batu yang kamu pilih itu, tadi gue udah lihat. Permukaannya ada retakan yang jelas. Masa kamu nggak lihat sih? Atau jangan-jangan kamu udah panik sampai linglung. Siap ambil batu sembarangan. Cuma buat coba keberuntungan. Semuanya udah lihat kan? Batu ini ada retakan yang jelas. Tadi gue khawatir. Retakannya meresap ke dalam. Makanya gue menyerah. Gak nyangka dia malah ambil. Sampah yang gue gak mau. Kayaknya dia nyemplung sendiri deh. No, Iya, tadi Zhou Xiaopeng. Batu retak itu jadi barang rongsokan. Yang ini juga gak lebih bagus. Xiao Fan, mending kamu ganti batu yang lain duluan. Kalaupun nanti kalah, gua masih punya sejumlah uang. Kumpulin 80 juta nggak masalah. Xinlan, jangan khawatir. Hasilnya baru ketahuan setelah dipotong. Percaya sama gue. Ini aja deh. Tolong tanda tangani untukku sekarang. Saudara Lu, kalau kamu begitu yakin, maka aku tunggu untuk melihat hasilnya. Tapi aku harus ngomong duluan sama kamu. Jangan nangis kejer kalau kalah ya. Hijau Kaisar. Bagaimana mungkin ini? Ini tidak mungkin.
Retakan itu jelas-jelas. Begitu terlihat. Bagaimana mungkin tidak meresap ke dalam? Ini, Lu, Van, kamu benar-benar menang. aku sudah bilang, percaya saja padaku. Tidak apa-apa? Tuan Muda Zhou, di mana taruhanmu? Saldo masuk sepenuhnya 80 juta yuan. Tuan Muda Zhou. Jangan lupa, batu giok milikmu. Tidak apa-apa. Ah, kita benar-benar menang. Kamu benar-benar hebat sekali. Aduh. Aku cuma terlalu senang. Jangan dipikirkan ya. Aku pergi duluan. Xiaofan sudah pulang. Kamu keluar pagi banget ya. Senang? Bersenang-senang ya? Hei, Kak Ipar, jangan sibuk dulu deh. Aku ajak kamu jalan-jalan keluar. Jalan-jalan keluar, Mau kemana sih? kamu akan tahu nanti pas sampai. Kita pergi sekarang juga. Ayo. Ini apa-apaan sih? Aku sekarang sudah punya uang banyak. Beli rumah besar buat Kak Ipar. Sudah melihat beberapa properti. Kamar pemandangan sungai terbaik. 300 meter persegi. 4 kamar tidur, 2 ruang tamu. Juga dilengkapi 2 area besar. Balkon besar. Seluruh pemandangan aliran sungai. Bisa dinikmati sepenuhnya. Istri Anda pasti akan menyukainya. Tuan Lu. Silakan lihat rumah ini. Lokasinya sangat strategis. Berada di lokasi emas pusat kota. Keluar rumah langsung ke kawasan komersial. Kehidupan sehari-hari sangat praktis. Rumah ini luasnya 300 meter kuadrat. 4 kamar, 2 ruang, 3 kamar. Ada juga 2 balkon besar. Satu menghadap ke selatan, Satu menghadap ke timur. keduanya bisa melihat pemandangan sungai. Pemandangan sungai sini berkilau siang hari. Malam ini lampunya terang banget. Sangat indah. Tinggal di sini, setiap hari bisa menikmati pemandangan indah seperti ini. Manajemen properti gedung ini kelas atas. Ada keamanan 24 jam. Ada juga pusat kebugaran, kolam renang, fasilitas bermain anak. Semua fasilitas pendukung sangat lengkap. Baik, pilih yang ini saja. Bagus sekali, Tuan Lu. Total harga rumah ini 58 juta. Kamu bayar uang muka hari ini. Rumah ini kami simpan untuk Anda. Nanti setelah kamu siap bayar penuh atau setelah pinjaman selesai diurus, kita tanda tangan kontrak rumah resmi. Berapa jumlah uang mukanya? Menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu 10% dari total harga rumah, artinya 5,8 juta. Silakan lihat sebentar. Oke, sudah terkirim. Pak Lu benar-benar sangat tidak bertele-tele. Aku proses uang muka sekarang. Silakan tunggu sebentar di sini. Semoga kakak ipar menyukai tempat ini. Van, rumah ini 50 juta lebih. Terlalu mahal. Tempat kita tinggal sekarang cukup bagus. Kamu simpan uangnya. Nanti, simpan saja untuk biaya menikah nanti. Aku kerja buat istri kakakku nyaman. Van, dengarkan kata kakak ipar. Kamu sudah dewasa. Sekarang sudah punya uang. Harus memikirkan masa depanmu sendiri. Kamu sekarang sudah 25 tahun. Harus cari gadis untuk berkeluarga. Kakak ipar tidak boleh menghambat seluruh hidupmu. Aku tidak merasa kakak ipar menghambatku. Malah aku merasa aku selalu menghambat kakak ipar. Aku tak berguna. Yang selalu membebani kamu. Van. Kamu harus nurut. Simpan uangnya. Urusan rumah. Bicaranya nanti saja. Kamu dan Su Xinlan, gimana kabarnya? Aku cukup punya kakak ipar. Lagi pula, uang muka rumahnya sudah dibayar. Rumah ini sudah dibeli. Aku mau tidur duluan. Van. Anak bodoh kamu ini. Kakak ipar tidak boleh egois.
Kakak ipar tidak boleh menghancurkan doktermu. Tapi Tapi kenapa hatiku sakit sekali begini? Halo, Guru Zhao. Ada apa telepon malam-malam begini? Begini ceritanya. Aku punya teman mau keluar. Dia punya toko di Jalan Antik. Sekarang mau dialihkan kepemilikannya. Aku pikir kamu sekarang lumayan terkenal. Kamu mau ambil alih ini nggak? Toko ini ya. tentu saja tertarik. Luasnya gimana? Luasnya berapa? Berapa harga jualnya? Toko di Jalan Antik. Lokasinya sangat bagus. Jumlah pengunjungnya banyak. Luasnya sekitar 150 meter persegi. Hotelnya 2 lantai. Lantai atas bisa gudang atau kantor. Teman saya menetapkan harga 4 juta. Tapi kalau kamu tertarik, saya bisa bantu kamu negosiasi. Harganya pasti lebih murah. Kan baik, Pak Zhao. Aku akan datang besok sore. Besok sore jam 2. Kamu datang ke kedai teh saya. Aku suruh temanku datang juga. Kalian bisa bertemu dan berbicara langsung. Terima kasih ya, Pak Zhao. Entah kalau toko ini dipakai untuk berjualan barang antik maupun batu giok. Semuanya jauh lebih nyaman bagi saya. Kakak ipar, saya keluar sebentar. Ya. Hati-hati di jalan. Xiaofan datang. Ayo duduk. Izinkan aku memperkenalkan. Ini teman lamaku, Zhang Mingyuan. Semua orang memanggilnya Lao Zhang. Lao Zhang. Inilah orang yang Lu Fan yang kubicarakan padamu. Dia pandai pilih barang antik. Wah, adik Lu, sudah lama aku mendengar nama baikmu. Yang antara kamu dan Zhou Xiaopei. Pertaruhan tebak batu giok itu. Aku juga sudah dengar. Wah, generasi muda keren banget. Ah, Tuan Zhang, Anda terlalu memuji. Aku cuma beruntung saja. Aku kelola toko ini belasan tahun. Sudah ada perasaan tersendiri di hatiku. Sekarang ini, aku sudah tua. Anakku tinggal di luar negeri. Aku juga ingin bersantai. Jadi, aku putuskan jual toko. Tuan Zhao berkata, kamu orang yang punya pandangan bagus. Nanti aku serahkan toko ini kepadamu. Aku merasa cukup tenang. Tuan Zhang. Anda tenang saja. Jika aku bisa ambil toko ini, aku pasti akan mengelolanya dengan baik. Wah, Lao Zhang, kamu tawarkan harga 4 juta. Aku rasa saudara lu sungguh mau. Jual dia lebih murah dong. Bagaimana kalau 3,5 juta? Boleh deh. Pak Zhao sudah bicara begitu. Apalagi yang bisa aku katakan? 3,5 juta ya. 3,5 juta lah. Saudara lu. Kalau tidak ada masalah, kita bisa tanda tangan sekarang. Baik. Terima kasih banyak ya, Bo Zhang. Aku bisa tanda tangani kontrak sekarang. Baiklah, adik Liu. Mulai hari ini seterusnya. Toko ini jadi milikmu deh. Saya harap kamu mengelolanya dengan baik. Bo Zhang, Anda tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Xiaofan punya toko sendiri. Bisnis kita nanti akan makin baik. Ini semua berkat bantuanmu, Pak Zhao. Aku nggak mungkin dapatnya semulus ini. Toko ini. Terima kasih, saya ingat ini. Toko milik Lao Zhang itu. Aku juga pernah ke sana. Begini ya, saya antar kamu lihat-lihat. Biar kamu cepat terbiasa ya. Baik, merepotkan Pak Zhao ya. Ya, saya tahu kondisi toko itu. Saya juga sangat paham. Kalian pergi saja lihat-lihat. Ada hal yang kamu tidak mengerti, telepon saya kapan saja ya. Merepotkan ya. Sayang sekali. Si Lao Zhang itu, semua barang antik sudah dipindahkan. Kalau tidak, kamu nih bisa dapat barang murah. Kamu juga lihat tata letaknya, lobi untuk tampilkan barang dan sambung tamu. Di belakang ada gudang kecil. Bisa menyimpan sejumlah barang. Lalu di lantai atas ada 2 ruangan. Satu dijadikan ruang kantor, satu lagi dijadikan ruang istirahat. Waktu Lao Zhang mengelola toko ini dulu, bisnisnya sangat laris. Toko ini lokasinya bagus, arus pengunjungnya tinggi. Setelah kamu ambil alih nanti, kelola dengan baik. Pasti tidak akan jelek. Nanti kalau ada masalah apapun, hubungi aku akan bantu. Baik. Pak Zhao, pesan Anda, saya sudah ingat. Nanti aku akan sering meminta bantuanmu. Jangan terlalu sopan begitu. Kamu anak muda ini memang mampu. Sudah seharusnya saya bantu kamu. Cukup. Situasi di sini sudah jelas. Saya pergi duluan ya. Kamu biasakan dirimu sendiri dulu. Kalau ada masalah, telepon saya ya. Kalau begitu Pak Zhao, hati-hati di jalan ya. Toko ini akhirnya menjadi milik saya. Orang buta. Sampai sekarang, semua ini terasa mimpi. Kalau bukan karena manik surga itu, tanpa perawatan istrimu, bagaimana bisa aku begini? Sudah beberapa hari, belum juga membaik. Hello, ada apa ya? Apakah kamu pemilik toko ini? Oh ya,
Saya pemilik perusahaan ini. Ayo bicara di dalam ruangan. Silakan minum teh. Ada apa? Di pihak saya. Ada satu patung Buddha perunggu. Ini patung Buddha perunggu dinasti Tang. Patung Buddha seperti ini sangat jarang ditemukan di pasaran. Silakan lihat dulu. Saya berniat menjualnya seharga 1 juta. Bos, saya tidak tahu mau terima. Selama waktu ini mengikuti Zhao Wenshuan. Saya juga belajar banyak hal. Dari bentuk patung Buddha ini, Dilihat dari kerajinan dan patina permukaannya. benar-benar barang berharga peninggalan dinasti Tang. Tapi jika membelinya seharga 1 juta, keuntungannya tidak terlalu tinggi. Lembaran emas ini penuh tulisan. Meskipun saya tidak mengenal hurufnya. Tapi ini barang bagus banget. Benda di relik Gucci Tang. Nilainya jauh melebihi patung Buddha. Baik, 1 juta. Saya ambil, kita transaksi sekarang juga. Tidak bertele-tele, bagus. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Aku harus segera cari Pak Zhao. Dia sangat berpengetahuan. Pasti dia tahu benda apa ini. Halo Pak Zhao, apakah Bapak sekarang ada waktu luang? Ada satu benda di tempatku. Tolong datang sini lihat ya. Oke, hei. Lufan, hei, Pak Tetua. Kamu punya benda bagus apa? Aku malah seneng banget tidak kepalang. Ayo cepat tunjukkan padaku. Oh. Benda ini tadi baru diambil dari dalam patung Buddha ini. Benar, ini baru diambil dari patung Buddha ini. Nasibmu, bagaimana aku mau mengatakannya ya? Kamu tahu ini? Aku tak paham tulisan ini. Jadi aku minta Bapak datang bantu. Ini catatan sejarah aliran Zen. Dilihat dari jenis tulisan dan isinya, seharusnya berasal dari dinasti Tang. Tulisan tangan seorang rahib. Benda ini nih. Kalau dibawa ke pasar untuk dilelang, bisa tembus 100 juta dengan gampang. Kamu baru buka toko beberapa hari doang, bisa dapat rezeki nomplok sebesar ini. Tapi, barang ini memang bagus. Tapi urusannya sangat ribet. Kamu tahu cara mencairkannya jadi uang? Aku beneran nggak tahu harus gimana. Tapi Anda pasti punya caranya. Dan saya memang kenal seseorang yang sangat tertarik dengan budaya Buddha. 100 juta yang saya bilang tadi. Harga barang mirip lelang ini. Saya telepon dia dulu tanya-tanya. Bagus banget. Hei, Nyonya Lin. Aku punya barang bagus di sini. Kamu cepat datang lihat ya, ada di toko Pak Laozang. Nyonya ini tuh, begitu dengar ada peninggalan budaya Buddha, lebih semangat dari siapapun. Hei. Hei, Pak Laozao. Pak Laozang sudah keluar negeri. Apa barang bagus di toko ini? Jangan terburu-buru dulu. Zhang Lao pergi ke luar negeri. Toko ini sudah dijual kan? Ini adalah Lu Fan. Ini teman baikku. Kamu panggil dia Nenek Lin aja. Halo, Nenek Lin. Ini bukan kitab Chanzong dan ditulis oleh Jinbo. Laozao, barang ini asli ya? Mana mungkin tidak asli. Aduh, tadi aku baru lihat loh. Ini diambil dari patung Buddha ini. Pasti 100% barang asli. Gimana? Kamu mau tidak? Omong kosong terus. Mana mungkin aku tidak mau ini. Anak muda, kamu kasih harga saja. Lihat berapa harganya. Nenek, kan nenek yang lebih tua, nenek yang lebih duluan. Aku ikut kata nenek saja. Nenek Lin, di lelang yang lalu, barang yang mirip seperti ini, nenek menawar 100 juta. Hal ini harus lebih tinggi dong. Ini tulisan asli Biksu Tang. Jauh lebih berharga dari yang itu. Baiklah. Jadi 150 juta. Anak muda, apakah harga ini memuaskan kamu? Terima kasih ya nenek. Baiklah, aku jadi saksi transaksi ini saja. Gak boleh ngelawan ya nenek. Kapan aku pernah menarik kata-kata sih? 150 juta sudah masuk ke rekening. Siap. Aduh, Hei. Laozao. Nanti aku traktir kamu teh. Anak muda ya, hubungi aku nanti. Tidak masalah. Aku pergi dulu ya.
Hati-hati di jalan, Nenek Lin. Wanita tua ingin pamer. Bahkan tidak mau tinggal sebentar lagi. Kamu dan Singlan bertengkar ya? Tidak ada, kami sama sekali tidak bertengkar. Jangan bohong sama aku, bocah. Singlan tidak fokus akhir-akhir ini. Aku tanya, dia ada apa? Dia tidak mau bicara. Urusan kalian, anak muda, aku tidak mau banyak omong lagi. Tapi beberapa hal harus jelas. Harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Jangan biarkan gadis itu menunggu terus. Mengerti? Kamu ini. Hati-hati di jalan, Pak Zhao. Kakak ipar, kamu belum tidur? Tidak bisa tidur. Sambil menunggu kakak iparmu, Maaf bikin kamu khawatir. Orang datang beli barang. Kebetulan aku tidak yakin. Jadi minta seseorang datang bantu lihat. Waktunya jadi tertunda sebentar. aku buatkan teh di dapur. Aku akan ambilkan untukmu. Aku sendiri yang pergi ambil saja. Maafkan aku. Kakiku kesemutan. Duduk terlalu lama. Aku tidak mau kamu membujuk lagi. Aku sudah mencari gadis lain. Aku tidak mau menikahi orang lain. Hanya kamu yang aku sukai. Selama bertahun-tahun ini. Aku selalu utamakanmu di hatiku. Aku menyukaimu. Aku ingin hidup bersama denganmu.